Punya aku 3 halaman doang. Pakai, nggak usah audit program, langsung ke isinya aja, ke analisisnya aja. Ya aku nggak ngerti. Audit program untuk database. Analisisnya aja langsung case study. Oke, silahkan. Pakai itu aja Mbak, pakai mic. Nah, ya. Untuk yang figur 7, kelebihannya yang pertama struktur diagram yang teratur dan baik, struktur ERD yang baik, yaitu memiliki entitas, atribut, dan hubungan, tentunya membantu perusahaan untuk lebih mudah menyimpan database. Kedua, hubungan entitas yang dijelaskan dengan baik dalam entitas-entitas yang ada di dalam diagram tersebut dihubungkan dengan baik dengan entitas lainnya dengan cara penggunaan primary key-nya. Contohnya ada ID product fashion dengan ID product fashion yang terjual. bentar. Gak ada, sebelum bahas ini gak ada apa pengantarnya gitu menuju ke sini, gambarannya apa gitu, jelasin. Remove ya. Kan saya bilangnya kalau lagi nganalisis case jangan lupa ada case summary-nya dulu, lalu analisis gitu kan. Coba tunjukin dulu deh di case-nya, biar temen-temennya tahu konteksnya juga gitu kan. Nggak ada kah? Sebelumnya kamu slide-nya bahas apa sih? Oh, bahas teori ya. Terus tiba-tiba langsung analisis gitu. Kelompok yang berikutnya ada case summary-nya nggak? Sedikit ditunjukin gitu. Tapi kita ada konteksnya sih. Ada konteksnya ya. Coba deh, mungkin tuker dulu kali ya. Satu lagi. Oke, bisa duduk dulu gantian biar konteksnya nanti dibahas dulu sama kelompok yang sebelumnya. Silakan kelompok yang berapa, kelompok 2 ya. Besok square. Buseni. Harusnya balik Buseni. Ya Buseni. Ya, selamat pagi Bu Cynthia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang X Fashion Clothing Store. Nah, di sini ada anggotanya ada 4, ada Yosepin di sini, terus ada Michelle, ada saya sendiri, dan terakhir Mesha. Namun Mesha nggak masuk karena dia ada di luar kota. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang case-nya X Fashion Clothing Store ini. Jadi di paper yang kita diberikan untuk analisa, X Fashion Clothing Store ini tuh awalnya dia itu masih beroperasi secara manual, dimana kalaupun ada order ataupun pembelian ataupun perpindahan barang dari warehouse ke tokonya itu semuanya itu based by penulisan secara manual. Nah, di sini pemiliknya toko ini tuh dia ngomong kalau semisal karena ini tuh terjadinya secara manual, banyak barang-barang yang mungkin yang tercatatnya itu sudah tidak ada stoknya, padahal ketika di gudangnya itu ada stok barangnya itu masih ada. Jadi di sini ada inkonsistensi dari data yang tercatat sama yang benar-benar ada di warehouse-nya si toko ini. Jadi di sini penulisnya dari paper itu awalnya itu menyarankan untuk
memberlakukan sistem yang awalnya manual itu menjadi terkomputerisasi. Nah, di week ini kami akan menganalisa terkait dengan ERD-nya dan juga CRUD yang udah dibuat sama penulisnya itu. Nah, kita analisa dan juga kita bahas kelebihan, kekurangannya, dan kita juga melakukan perbaikan atas ERD sama CRUD, dan juga kita sertakan juga audit program yang bisa diaplikasikan ke database yang sudah kita perbaiki itu. Nah, untuk konteks aja, kalau di X-Fashion Clothing Store ini kan karena di papernya sendiri itu nggak jelas kayak besar tokonya itu seberapa, cakupannya di mana itu kan tidak jelas. Jadi kami mengasumsikan kalau semisal X-Fashion Clothing Store ini tuh kalau kalian tahu itu ada di Pasar Atom Toko Rain. Kalau kalian tahu Toko Rain di Pasar Atom, di mana juga kalau Toko Rain-nya juga dan juga X-Fashion Clothing Store ini juga ada dua dalam melakukan penjualan, ada dua metode, direct seperti kita langsung ke customer di toko, sama yang ada di Shopee ataupun di e-commerce yang online gitu, shipping sales-nya. Nah, kita anggap di sini tuh shippingnya dia itu melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Jadi kita konteksnya itu X-Fashion Clothing Store ini kita bayangkan seperti toko-toko baju yang ada di pasar atau mall gitu, yang kelihatannya lumayan cukup oke, dan sistemnya itu juga nggak besar juga nggak kecil gitu. Jadi masih dalam ukuran yang lumayan. Aku mau sedikit nambahin. Nah, di sini karena di papernya itu ada beberapa yang nggak jelas. Di sini kami ngelakuin sedikit ya asumsi tambahan. Dimana di sini X-Fashion Clothing Store itu kan jual pakaian wanita gitu, yang bukan anak-anak. Nah, dimana perusahaan itu menjual berdasarkan tren customer dan punya 4 musim pergantian. Ada Imlek, Idul Fitri, Natal, sama Crossover untuk bulan yang nggak ada perayaan besar. Nah, perusahaan itu pakai sistem stok semi JIT, terus owner itu adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis tren. Nah, seperti yang udah disebutin teman saya tadi, perusahaan itu juga udah menggunakan sistem informasi, di mana semua ya disimpan dalam database terpusat. Terus, nah, di sini kami menambahkan bagian kasir dan juga accounting untuk pencatatan. Oh, ada itunya Kak, di paper Kak itu? Iya. Kami cuma ya ada Bu. Oh, nggak ditaruh di sini tapi ya? Enggak. Oh, dalam bentuk naras. Iya. 1 Maret 4 Maret. Oh, kasirnya pakai POS system. Untuk operasional dari tokonya sendiri itu dia pakai POS system yang biasanya ada baju terus tip gitu. 4 tip itu. 70. Biasanya kalau contoh kita beli di Zara, oh ya Mbak beli ini ya, biasanya kan ada barcode-nya tuh kayak ada tag-nya, price tag. Nah itu kan ada alat yang tip itu kan. Nah itu ya, itu namanya POS system. Oh iya. Oke. Maret. Nah, di sini perusahaan itu yang di paper itu dianjurkan untuk menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana sini kami sudah menganalisis kelebihan dan kekurangan dari ERD ini. Nah, di sini kami menemukan ada 2 kelebihan dari ERD yang lama, yaitu yang pertama itu ada pemisahan antara entity produk dan juga produk warna, yang mana pemisahan ini itu mengurangi redundancy, di mana data produk itu tidak diulang untuk setiap varian warna, sehingga mengurangi duplikasi dan juga potensi kesalahan ketika update data. Nah, selain itu, kalau misalnya ada perubahan informasi produk, itu cukup dilakukan di satu tempat tanpa harus mengubah setiap record warna. Nah,
pemisahan ini tuh juga memungkinkan kalau misalnya ada penambahan ataupun pengurangan varian warna itu tidak mempengaruhi ke data basicnya dari produk. Nah, terus yang kedua adalah di ERD itu juga udah ada entitas history stock, di mana entitas ini tuh nyimpen catatan pergerakan stok yang memberikan gambaran lengkap tentang dinamika stok dari waktu ke waktu yang berguna untuk analisis tren dan evaluasi performa penjualan serta audit inventaris. Meskipun di sini belum ada atribut yang jelasin dari mana sih sumber pergerakan stok ini, contohnya kayak pengadaan atau penjualan. Nah, terus untuk kekurangannya sih kami menemukan ada 8 kekurangan. Yang pertama adalah 61 kurang 60 kurang di paper itu kan disebutkan kalau misalnya X-Fashion Clothing Store itu punya banyak variasi produk. Nah, meskipun di ERD itu udah ada entitas produk, terus udah ada atribut ukuran, panjang, bahan, berat, nama, bahkan ada QR code, image, dan juga jenis. Tapi atribut ini tuh kurang detail dan berpotensi membingungkan kalau misalnya variasi produknya itu makin banyak. Terlepas dari tadi ada atribut QR code sama image. Nah, 16. ada detail-detail penting kayak mungkin seperti pattern atau sleeve type atau neckline type atau fit type yang memungkinkan pengelolaan inventaris itu bisa jadi lebih akurat, karena kan setiap varian produknya itu bisa dikenali secara spesifik sehingga bisa mudahin pencatatan stok, pengelompokan dan pelacaan pergerakan barang. Terus yang kedua itu beberapa entitas itu ada pakai singkatan seperti H dan juga D. Coba contohnya jual H, jual D, terima H, terima D, dan lain-lain. Yang ini berpotensi untuk menimbulkan ambigu. Nah, akan lebih mudah kalau misalnya penamaannya itu langsung jadi H itu headernya, D itu detail. Sebagai contohnya jual atau jual detail gitu. Kayak yang udah kita pelajari dulu waktu di REA. Terus yang ketiga, di ERD itu nggak ada entitas dokumen kayak purchase requisition, purchase order, shipping report, invoice, cash disbursement, dan lain-lain. Yang padahal kalau misalnya ada entitas ini, itu sistem itu jadi lebih terstruktur. Contohnya kayak PO itu kan harus punya hubungan sama purchase requisition untuk mastiin barang yang dibeli itu sesuai sama permintaan. Kemudian receiving report itu juga dibutuhkan untuk nyocokin barang yang diterima sama yang dipesan di dalam PO dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu X-Fashion Clothing Store itu kan perusahaan yang jual pakaian, jadi jelas keterkaitannya sama analisis tren yang terus berubah-berubah. Nah, harusnya kami, menurut kami harusnya itu ada entitas yang namanya requested product yang berperan penting untuk menyatat permintaan produk yang belum ada di dalam stok. Nah, kalau misalnya ada entitas ini, owner itu kan bisa mengidentifikasi produk-produk apa yang sedang diminati dan procurement itu bisa segera melakukan PO sama supplier. Terus yang kelima, di ERD ini juga nggak ada entitas employee. Padahal entitas employee kan penting ya untuk nyatet data karyawan yang dibutuhin untuk mengelola otorisasi dan peran masing-masing proses bisnis. Mulai dari pengadaan, manajemen stok, penjualan, keuangan, bahkan pencatatan. Terus berikutnya tadi kan udah dijelasin kalau misalnya X-Fashion Clothing Store itu ada 2 sistem penjualan, direct sama shipping. Nah, tapi di sini tuh mereka itu digabung, dijual H. Dimana padahal 2 jenis penjualan ini kan sangat berbeda, yang harusnya dipisahkan antara direct dan juga shipping entitasnya. Terus yang ketujuh nggak ada atribut tanggal, kayak ini tuh created-nya kapan, update-nya kapan, yang penting untuk tracking perubahan data. Terus yang kedelapan, kalau pakai ERD itu kan penempatan entitasnya itu di ERD-nya mereka itu nggak rapi. Nah, akan lebih mudah dibaca kalau saya pakai REA karena jelas ini resource-nya, ini event-nya, ini action-nya. Si kami kemarin sempat buat REA-nya. Next. Maaf ya Bu, agak pilek. Nah, sekarang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai CRUD atau Create, Read, Update, dan juga Delete. Nah, di paper itu sudah diberikan CRUD yang lama. Nah,
Di sini kami menganalisis kelebihan dan kekurangan dari CRUD ini. Nah, di sini itu ada 2 kelebihan dari CRUD Matrix yang lama. Yang pertama itu adalah kan sudah bagus, sudah ada CRUD Matrix-nya, sehingga wewenang untuk menunjukkan siapa aja sih yang bisa buat, bisa baca, bisa update, dan bisa menghapus data di bagian sistem itu sudah diperlihatkan dengan jelas. Nah, sehingga ini tuh mengurangi resiko kesalahan ataupun penyalahgunaan data. Nah, CRUD Matrix itu juga membagi hak aksesnya berdasarkan peran yang tadi terdiri dari owner, procurement, warehouse, sales, dan juga finance. Nah, yang mana ini tuh nanti bantu di keamanan dan juga di tanggung jawab data. Terus yang kedua itu adalah ada pembagian kategori kan. Di sini ada master data, ada procurement, ada warehouse, ada sales, dan ada finance. Yang mana ini tuh area bisnis utama yang ada di bisnis fashion gitu. Nah, harapannya kalau misalnya ada kategori ini, setiap aspek bisnisnya itu bisa diorganisir dengan lebih baik sebelum nanti dirinci lebih lanjut. Nah, untuk kelemahannya di sini juga ada, kami temukan 2. Yang pertama adalah beberapa proses di CRUD Matrix itu masih terlalu dibatasi atau malah justru diberikan akses yang kurang tepat. Seperti contohnya, sales itu punya akses lengkap, create, read, update, dan delete terhadap sales transaction, yang artinya sales itu kan bisa menghapus transaksi penjualan yang berisiko dimanfaatkan untuk manipulasi data. Terus yang kedua adalah beberapa data seperti finance dan juga sales itu punya akses delete yang bisa jadi beresiko kalau misalnya nggak ada mekanisme audit ataupun rollbacks. Nah, normalnya finance sama sales itu nggak boleh punya akses delete langsung, tapi contohnya cuma bisa nandai aja kayak oh ini void atau cancel untuk keperluan pelacakan, jadi nggak langsung hilang datanya. Kenapa? Kok nggak setuju sama sih dilakukan? Seharusnya Ya, sebagai tambahan juga yang buat kelemahannya yang CRUD yang lama tadi itu di produk datanya itu warehouse-nya bisa read sama update, dan produk data ini kita asumsikan harganya itu tercantum di dalam datanya itu, makanya itu harusnya yang warehouse ini nggak bisa akses read sama update, tapi dia bisa kasih receiving report ke procurement supaya procurement yang melakukan pencocokan itu. Nah, ini adalah rekomendasi CRUD Matrix dari kelompok belum jadi yang kami buat. Nah, saya akan bahas dari master datanya dulu. Nah, owner itu memiliki akses penuh atau untuk create, read, update, dan delete terhadap semua master data, karena owner itu bertanggung jawab atas seluruh operasional sistem. Kemudian yang kedua, procurement itu juga memiliki akses penuh yaitu CRUD untuk supplier data dan produk data, karena bagian ini bertanggung jawab terhadap pengadaan barang. Kemudian yang ketiga, warehouse itu memiliki akses create, read, update, dan delete terhadap stok data, karena warehouse itu harus bisa membuat data untuk stok, membaca sisa stok apabila ditanya oleh departemen procurement, kemudian mengupdate data saat ada data yang masuk atau keluar, dan menghapus data apabila perusahaan itu memutuskan untuk berhenti mengumpulkan stok barang tertentu. Nah, hal ini agar pihak warehouse itu dapat melihat dan mencocokkan data supplier dan produk, dan tentunya warehouse ini hanya bisa mengakses tanpa mengetahui jumlah dari transaksi itu. Nah, kemudian sales itu memiliki akses read terhadap stok data dan produk data, karena pihak sales itu memerlukan informasi untuk memperkenalkan produk pada konsumen dan mengetahui sisa stok apabila konsumen itu berminat. Kemudian yang cashier itu hanya memiliki akses read terhadap sales data untuk keperluan transaksi di POS system. Kemudian finance dan accounting itu memiliki akses read terhadap finance data dan sales data untuk keperluan pencatatan keuangan dan pelaporan. Kemudian saya mulai masuk ke bagian yang procurement. Nah, bagian pengadaan itu bertanggung jawab atas pengisian dan pelaporan data pengadaan barang. Owner, dan procurement itu memiliki akses penuh untuk create, read, update, dan delete untuk pengisian data pengadaan barang dan pelaporan procurement. Karena
kedua, warehouse itu hanya memiliki akses read terhadap data pengadaan karena gudang hanya perlu mengetahui jenis dan jumlah barang yang akan masuk ke gudang. Kemudian finance itu juga memiliki akses read juga terhadap laporan pengadaan untuk memastikan pencatatan keuangan yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu warehouse. Bagian warehouse itu bertanggung jawab atas penerimaan barang, penyimpanan stok dan persetujuan terkait barang masuk dan keluar. Nah, owner itu punya akses penuh atau create, read, update, dan delete untuk semua proses warehouse karena memiliki otoritas utama. Kalau warehouse itu juga memiliki akses root penuh terhadap semua aktivitas gudang, termasuk persetujuan data, invoice pengadaan, pengisian data produk, dan pelaporan stok. Kemudian yang keempat itu procurement memiliki akses read terhadap invoice pengadaan untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan yang telah dilakukan. Kemudian masuk ke yang sales, itu bagian sales itu menangani seluruh transaksi penjualan baik secara langsung maupun online. Nah, owner itu punya akses penuh terhadap root karena terhadap semua data penjualan dan pengiriman barang karena dia itu sebagai pemilik bisnisnya, jadi dia bisa melakukan semua itu, create, update, dan delete. Nah, kemudian sales itu memiliki akses read dan update untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, untuk membuat atau create itu karena data penjualan tercipta saat customer itu melakukan pembelian. Sedangkan sales tidak diberikan izin untuk menghapus data penjualan agar tidak terjadi fraud. Nah, kemudian yang cashier itu memiliki akses create, read, update, dan delete untuk transaksi menggunakan POS, tapi hanya memiliki akses baca terhadap laporan penjualan. Nah, kemudian yang finance itu memiliki akses read terhadap laporan penjualan karena berhubungan dengan pencatatan pendapatan. Kemudian yang bagian accounting itu memiliki akses baca terhadap laporan penjualan untuk keperluan pencatatan keuangan. Kemudian masuk ke bagian finance. Nah, bagian keuangan itu bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Nah, owner itu memiliki akses penuh root. Kemudian finance itu juga memiliki akses penuh atau root terhadap semua data keuangan sebagai yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan keuangan perusahaan itu. Nah, kemudian accounting itu memiliki akses baca dan update terhadap data pendapatan, serta akses baca terhadap laporan keuangan untuk melakukan pencatatan dan audit. Nah, selanjutnya kita kan bakal masuk ke audit programnya. Nah, sebelum masuk audit program, kita pastinya juga perlu mendefinisikan dulu asersi manajemennya apa, audit objectives-nya apa, dan prosedurnya itu gimana dulu. Karena balik lagi, audit program itu adalah kumpulan dari prosedur-prosedur audit. Nah, ini kami ambil susunannya dari buku Dewes. Jadi di sini kita definisikan dulu asersi manajemennya. Oke, karena di sini existence atau occurrence, jadi kita harus memastikan kalau semua transaksi di database itu benar-benar terjadi dan bukan muncul karena adanya manipulasi ataupun error data. Nah, oke, karena kita udah tahu objektifnya apa, kita bisa tuh mencabangkan lagi prosedur audit apa yang sekiranya kita bisa lakukan. Yang pertama, kita pastinya harus cek di transaction table-nya di dalam database untuk memastikan kalau semua entry yang ada di dalam data yang berhubungan kayak customer data, stock data, sama data pembayaran itu sudah benar. Lalu kita juga cross check transaksinya yang ada di database, tracking slip datanya gimana, apakah benar-benar barang itu sudah dikirim sesuai ordernya customer atau enggak. Lalu kita juga harus, ini materi ya, teorinya kan ya. Ini bukan, ini kita bikin audit. Iya, aku paham. Maksudnya kan di luar case yang tadi kan udah selesai tadi case-nya ya. Iya kan, udah dulu aja. Kita masuk kelompok berikutnya karena kan ada 2 kelompok ya. Makasih banget by the way udah bikin, tapi nanti aja kalau ada waktu kita bakal balik lagi ke sini. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disimpan dulu gitu ya. Tadi udah disampaikan, nanti maju lagi buat kita diskusi. Mungkin teman-teman bisa dicatat dulu gitu ya. Kira-kira apa aja yang mau dikomentarin untuk kelompok 2 ya. Oke, tadi ada beberapa komentar ya, khususnya berkaitan dengan data figur yang di apa sih, IRD-nya sama growth matrix-nya.
Nah kan pasti kan kalian ada perbedaan tuh sama yang kalian buat, atau sama? Masih ada beda dong, pasti kan ya, otaknya beda, pasti kan cara analisisnya beda gitu kan. Nah kalau kalian silakan kelompok berikutnya bisa disiapkan, nanti kita bakal diskusi di situ gitu ya. Nanti kita juga bandingin ini kelompok 2 sama kelompok kelompok berapa nih yang terbaru nih? Oh ya, langsung ke case-nya aja ya. By the way kalau lagi nganalisis tolong itu ya Mbak ya, fokusin aja kalian perbedaannya sama yang di case itu apa gitu. Jadi misalnya di case sebelumnya begini, oh di saya begini, case-nya gini. Jadi biar kita tahu, oh kamu rekomendasinya ini toh. Jadi biar kelihatan. Oke, silakan. Oke. Di sini kita mau bahas kelebihannya dulu. Yang pertama itu struktur diagram yang teratur dan baik. Struktur ERD yang baik yaitu memiliki entitas, atribut, dan hubungan. Tentunya membantu perusahaan untuk lebih mudah menyimpan database. Yang kedua, hubungan entitas yang jelas dan dijelaskan dengan baik. Dalam entitas-entitas yang ada di dalam diagram tersebut dihubungkan dengan baik dengan entitas lainnya dengan cara penggunaan primary key-nya. Contohnya ID product fashion dengan ID product fashion yang terjual. Ketiga, adanya pemisahan yang baik antara entitas satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini pemisahan pada suatu entitas, misalnya produk fashion dan produk warna fashion, agar data dapat dikelola dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam pengelolaan data. Yang keempat, adanya penyimpanan historis. Dalam entitas fashion history stock, perusahaan menggunakan ini untuk melihat secara historis dan pelacakan inventory, serta membantu dalam bukti audit ketika perusahaan diaudit. Yang kelima, memiliki fokus pada penjualan dan pelunasan. Dalam diagram tersebut ada entitas fashion, penjualan, dan fashion lunas, yang artinya perusahaan berfokus pada pembayaran dan pelunasan yang berdampak pada arus kas perusahaan dan penjualan. Selanjutnya ada kekurangan dari ERD-nya. Yang pertama itu tidak ada penjelasan lengkap terkait validasi data. Nah di sini tuh maksudnya perusahaan tuh tidak menjelaskan secara detail validasi datanya itu seperti apa. Misalnya kayak nama. Nah nama itu harus batasan panjangnya itu seberapa. Nah yang kedua itu ada kurangnya elemen non fungsional. Nah di sini perusahaan tuh hanya berfokus pada strukturnya aja, tetapi dia tuh kayak kurang memperdulikan tentang elemen non fungsionalnya itu seperti keamanan sama backup data. Karena kan ini tuh cukup penting karena kan data-data perusahaan tuh juga harus di backup kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya implementasi dalam perlindungan data. Nah yang ini tuh terkait kayak perusahaan tuh kurang melindungi data, misalnya kayak data pelanggan, misalnya kayak email, nomor telepon, alamat kayak gitu. Oke, mungkin ini ada saran perbaikan. Yang pertama itu menambah validasi data. Nah, penambahan validasi data ini dimaksudkan agar penjelasan informasi database lebih lengkap dan rapi. Yang kedua juga ada menambah atribut. Karena penambahan ini agar dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keamanan dalam data perusahaan, terkhususnya data pelanggan seperti email dan alamat. Terus yang ketiga itu penambahan fokus pada non-fungsional. Nah, ini bisa berpengaruh pada internal perusahaan, bukan hanya struktur yang baik dan bagus, tapi juga keamanan dalam backup data juga harus disediakan dan disiapkan oleh perusahaan agar data-data perusahaan terjamin keamanannya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke tabel 1 crowd matrix. Nah, dari hasil analisis kelompok kami menemui beberapa kekurangan dari crowd matrix expression ini. Yang pertama terkait dengan sentralisasi akses. Nah, kami menemukan bahwa owner ini memiliki crowd penuh ke semua entitas data. Nah, ini tuh menyebabkan bottleneck atau kemacetan, di mana owner ini juga menjadi pihak yang membuat data baru, membaca data, memperbarui data, dan menghapus data. Sehingga ini membuat waktu respon owner ini lebih lambat dan ketergantungan pada owner. Nah, rekomendasi dari kelompok kami itu kami merekomendasikan untuk mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab akses untuk departemen tertentu
yang relevan ke masing-masing entitas data yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, yang kedua itu terkait dengan keterbatasan akses dan kolaborasi antar departemen. Nah, kami menemukan bahwa ada sebagian departemen yang hanya memiliki akses read. Contohnya procurement. Nah, procurement ini hanya memiliki akses read pada stok data, di mana procurement ini tidak dapat memperbarui stok data, yang mana ini akan menyebabkan potensi kesalahan dalam pengelolaan stok karena informasi stok yang terlihat oleh warehouse itu tidak mencerminkan keadaan stok yang sebenarnya, sehingga ini akan mempengaruhi warehouse dalam pembuatan keputusan yang salah. Nah, selain itu juga berdampak bagi sales, di mana informasi stok yang terlihat oleh sales ini tidak mencerminkan juga keadaan stok yang sebenarnya. Nah, ini tuh membuat sales itu mungkin melakukan penjualan karena menganggap bahwa stoknya itu masih tersedia, atau bahkan kehilangan penjualan karena mereka menganggap stoknya habis. Nah, rekomendasi dari kelompok kami merekomendasikan untuk memberikan procurement akses update terbatas ke stok data setelah procurement memesan barang, supaya mereka dapat secara otomatis memperbarui stok data. Terus yang kedua itu ada sales tidak memiliki akses grade apapun ke finance data. Nah, ketika salesnya itu melakukan transaksi penjualan, mereka perlu membuat entry awal atau seperti faktur di finance data. Namun, karena keterbatasan akses di mana mereka tidak dapat secara langsung membuat atau memperbarui data terkait transaksi tersebut, maka proses ini harus dilakukan oleh finance secara manual setelah menerima informasi dari sales. Nah, rekomendasi dari kelompok kami itu memberikan sales akses create terbatas ke finance data untuk membuat entry awal lalu divalidasi dan disetujui oleh finance sebelum menjadi entry final. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok berapa? 9 ya? Oke, silakan teman-teman, mungkin kelompok yang sebelumnya bisa maju juga atau mungkin maju aja deh. Silakan yang mau nanya, ada banyak ya komentar-komentarnya, mungkin hopefully teman-teman tadi nyatet kira-kira apa yang mau dikomentarin. Ya mungkin ngerasa harusnya kayak gini deh dan lain sebagainya. Oke, silakan. Oh, banyak sekali. Oke, silakan. Namanya Mbak? Amelia Rian. Oke, Amelia, silakan. Aku mau komentar aja sih terkait sama yang rekomendasi tentang yang growth dari kelompok ini. Nah, tadi kan kalian bilang kalau misalnya procurement itu harusnya jangan dikasih akses R doang, harusnya juga bisa kasih akses buat mengubah stoknya gitu kan maksudnya. Jadi dikasih full akses gitu kan. Nah, itu bukannya malah justru bisa menimbulkan kayak fraud gitu ya di dalam divisi procurement sendiri. Soalnya kalau misalnya procurement itu bisa mengubah stok, dalam tanda kutip bisa mengubah stok data gitu, bukannya nanti procurement itu bakal punya kesempatan untuk mengubah datanya jadi lebih dikit agar dia bisa beli lagi terus menerus gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu. Bisa jadi kayak dipakai, kayak ya diambil barangnya. Terus nanti kalau misalnya barangnya udah datang, stoknya diubah lagi, jadi nanti dia bisa ngambil sedikit dari stok yang baru dia beli. Oke, tanyain masalah sales ya. Yang Procurement sales sudah nggak? Procurement aja. Oke, simpen dulu ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau nanya? Oke, namanya Mas? Belakangnya? 104. Oke, silakan Alvin. Mau nanya ke kelompoknya Shannon yang terkait growth matrixnya juga tadi, apa boleh Kasih dong. mau nanya terkait growth matrixnya. Nah ya yang ini, nah itu kan ada yang di bagian ini. Nah
Ada yang di bagian warehouse yang procurement invoice. Yang ini, yang warehouse ini. Sama ke bawah dikit. Nah, sales yang bagian shipping sales data. Yang bagian divisi apa yang atas? Warehouse sama sales saja. Nah, itu kan ada bagian yang nggak ada create-nya sama sekali itu. Jadi sebenarnya yang create siapa? Nah, ini kan tadi kalau pakai asumsinya kita dari awal itu kan pakai e-commerce. Nah, biasanya kalau kita pakai e-commerce itu kan resinya atau ordernya kan kayak langsung masuk ke komputer gitu kan. Asumsi kita seperti itu. Kan kalau Shopee order, oke, pesan di Go Store, nanti kan di komputermu nanti ada tuh, oh ya pesan satu sepatu gitu, sepasang sepatu gitu anggapannya kita, asumsinya kita. Berarti kalau misalnya itu kan pakai Nggak denger gue please. nah itu kan berarti pakai e-commerce ya asumsinya tadi, makanya Ya kalau yang itu yang shipping tadi, yang shipping. kalau yang sales Kalau yang sales biasa ini ada perutnya ini. Ini sales transaction data user capacity. Ini create. Nah kita tambahin entitas kasir juga di sini. Yang sebelumnya nggak ada di paper awal. Soalnya kan ya nggak masuk akal aja nggak ada orang yang custody gitu. kalau yang warehouse bagian procurement invoice Warehouse bagian procurement yang atas tadi. itu Warehouse yang bagian procurement. Yang ini kan? Yang ini. bukan yang proses warehouse. Inilah. Kenapa itu nggak ada create-nya sama sekali? Ini warehouse. Tadi kamu tanya ini kenapa? Kenapa kok read? Ya yang ini, sorry. Kenapa kok read? Enggak, itu dari owner sampai ke accounting itu nggak ada yang create sama sekali. Next question ya. Ya Boy, itu kayaknya kita kemarin keselip yang itu. Harusnya ya ada create-nya. Makasih Boy. Ya. Oh, boleh. Loh, ini kamu mau lanjutin yang masalah ini? Oh, bukan lain. Enggak, saya masalah ini. Ini pertanyaan bagus sih. Bentar ya, procurement invoice ini maksudnya bakal ada entitas tabel sendiri gitu berkaitan dengan procurement invoice. Ini dari data awalnya Bu, ada procurement invoice. Jadi ini mungkin tapi kita masuk di reanya juga ada. Mungkin kalau reanya Maksudnya di punyanya orangnya yang Fruit Matrix selamanya. Enggak ada ya? ada. Yang punyanya orangnya sendiri. Ini Bu ada di aslinya. Ada. Tadi mau lagi.
Ya, ini ternyata nggak ada di aslinya. Cuma mungkin Meisha yang ngerambain Bu, tapi kan Meisha hari ini nggak masuk, nggak hadir. Oke. Tapi kalau misalnya di database-nya, di database yang lama punya orangnya, Memang nggak ada. Untuk yang procurement cuma ada. bukan di IRD, sorry, di IRD-nya nggak ada ya di situ. Kalian satu IRD yang lama nggak? Di PPT. IRD yang lama ada. Oh, buka no paper ini. Sebenarnya pengadaan itu, pembelian itu ada nggak sih tabel sendiri harusnya? Ada. Berarti pas BCA 1. Kok biasa? BCA 1. Kok biasa? Kalau untuk di data aslinya nggak ada Bu. Di data aslinya nggak ada. Tapi saya mau nanya deh, harusnya ntar deh, procurement invoice itu perlu ada tabel sendiri nggak sih? Menurut kalian deh? Oh, kok kalian nggak tahu ya jawabannya ya? Karena tadi kalau harusnya kalian nggak bikin ya. Oke, tapi basically kan sebenarnya kalau kata procurement invoice sendiri tuh kayaknya kan, bayangin ya, kan yang nagih itu siapa sih? Invoice kan dapat dari orang lain ya. Harusnya dapetnya di mana dong informasi itu? Paham nggak pertanyaan saya ya? Oke, enggak berarti kan enggak setuju sebenarnya. Tapi harusnya apa? Ya. Kalian biasanya kalau lagi nganalisis ini kalian coba bikin rea ulang nggak sih? Iya nggak? Biar gampang harusnya gitu ya. Kan caranya gitu ya kalau kita lagi analisis. Dia ada Kalau nggak? misalnya kita analisis sesuatu kan Dia ada sebenarnya itu nggak cuma sekedar komen-komen ya. Kan kalau kita kan seakan-akan itu juga mencoba untuk membuat juga sebenarnya kan. Cuma ya kalau misalnya kita bahas dari sisi expenditure cycle, rea-nya berarti ada apa aja dong? Supplier, agentnya ada supplier, terus Customer. lagi mau pulaan apa? Warehouse procurement. Warehouse, ya warehouse itu kemana apa? Apa agent ya? Gantung bisa jadi resource ya? Iya, kayak bisa. Oke, langsung aja nih, terus apa lagi? Oke, produk ya, masih ada produknya. Oke. Terus apa lagi? Eventnya? Oh, kamu bisa ya? Oke, order sendiri, PPR sendiri, terus residual report sendiri. Oh, bisa kayak gitu. Oke. Terus sekarang saya mau lihat di floatnya. Yang asli. Nih, punyanya kalian yang kalau kalian pisahin masing-masing POPRRR ya, harusnya di sini juga iya dong. Ya nggak sih? Ya nggak sih kok? Ya deh. Asumsinya ya, andai kan nggak ada ini. Oke deh, anggap aja sama kayak punyanya. Kalau bisa kalian pakai kacamatanya si orang ini, dia pakai apa eventnya? Kalau kacamatanya si orang ini, coba lihat di IRD-nya. Oh nggak ada IRD-nya gambarnya ya? Ada Bu yang lama. Oh yang lama. Apa dia pakai apa?
event yang lo ikutin? Oh, ya di Coba kalian, case-nya pada punya semua ya. Coba deh sambil dibantu dong teman-temannya. Kalau punyanya case ini, eventnya dia pakai apa? Tabelnya pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada kan? Apa coba? Apa nggak ada jangan-jangan? Ada berarti ya. Oke, sekarang balik lagi ke grup matriks kalian. Oke, pengadaannya berarti mana dong? Oh, kalian taruh di atas itu ya, sebenarnya udah cukup sih, udah nggak perlu ada procurement invoice kan? Iya, ya udah berarti harusnya udah cukup sih. Berarti kan harusnya cukup dari yang atas itu kan? Gitu ya, mungkin cara-cara ngomongnya ke Goi gitu aja komentarnya. Jadi itu harusnya enggak, tapi kan untuk masalah itu, karena kan kesannya kayak kok butuh procurement invoice sendiri gitu. Karena sebenarnya kan informasi yang ada di invoice itu sebenarnya udah nempel ke angka pengadaan kan, dia invoice ini berapa harganya. Oke. Ada pertanyaan kan? Udah? Gimana Goi? Apakah sudah jelas gue? Oke, Pak. Terima kasih. Mau jawab? Kelompok sebelumnya? Ya, saya mau jawab pertanyaan dari Amel. Itu tuh sebenarnya procurement itu tadi saya juga sempat ngomong bahwa itu akses update terbatas. Jadi procurement di PP-nya tadi saya udah nyinggung bahwa update-nya itu update terbatas. Jadi procurement ini enggak secara full dapat akses update, tapi ada yang mengotorisasi kayak tadi owner kan punya akses scrap penuh gitu. Sorry, gimana? Kan tadi kamu bilang kalau procurement ini hanya akses Akses. update. Oke, terus katanya Amel gimana harusnya? Tadi kan saya dengarnya sih Bu, kalau misalnya procurement ini tuh punya akses harusnya nggak read doang, soalnya kan di sebelumnya kan read doang. Nah terus kelompoknya sini kan bilang kalau misalnya harusnya full akses aja, cuman terbatas gitu kan di sini. Nah maksud dari terbatas ini tuh sejauh mana? Oke, nice. Silakan. Coba teman-teman ikut pahamin ya. Jadi kan procurement itu kan di sini cuma read. Tapi kalau menurutnya kelompok 9 dibilang bahwa harusnya nggak cuma read gitu kan, tapi juga apa? Bisa edit nggak sih? Oh ya itu ya, punya akses update terbatas ke stok. Nah oke. Oh, update terbatasnya apa gitu ya? Oke, silakan. Update terbatas kan berarti maksudnya tambah U kan berarti kan? RU gitu berarti. Apa CRU atau RD atau apa? Silakan. Menyelesaikan masalah awal tadi. Ini kan awalnya manual, inkonsistensi data. Kalau kalian gini nanti terulang lagi, meskipun terkomputerisasi tidak ulang juga nggak jamin. Programnya sama 50, 250, kemudian 30, terus sisa 20 atau impian. Nah itu Kalian dari maunya ke sini? Jadi RU gitu. Oke, silakan teman-teman ikut kasih komentar ya. Apakah orang procurement itu harusnya gak cuma lihat data stok, tapi juga harus bisa update stok? Oke, silakan dikomentarin ya. Silakan dipikir-pikir. Coba kalian punya perusahaan,
bagian pengadaan itu bisa ngubah data stok. Kalian gimana? Dia satu gross itu isi 10 gimana dia kalau dia punya kalkulator apa? Boleh lah. Malah nggak boleh ngapa-ngapain. Iya, kok tahu kamu? Kok tahu? Wih, istimewa. Iya, barusan dikontak kemarin. Siapa namanya? Sian. Apakah tanggal 28 Maret bisa bantu peresmian gedung ini? Oke, gimana? Silakan. Kan enggak aku kesana. Diulang ini. Nggak bisa. Iya. Fiona ini sakit ya? Coba jawab Bu. Jadi tadi kan kami merekomendasikan procurement ini mempunyai akses update terbatasnya, tapi kan warehouse juga punya akses full. Ya jadinya mereka bisa saling mencocokkan gitu Bu, apakah sama gitu. Jadi buat tahu. Jadi maksudnya itu kayak misalnya waktu procurement ini update, jadi nanti itu disesuaikan sama si warehouse, karena kan warehouse punya akses di rate update sama grade, jadi dia cocokin benar enggak barangnya masuk segini sama yang dicatat sama procurement ini gitu. Kalau misalnya ternyata salah, biar orang procurement bisa langsung ubah gitu maksudnya. Mungkin kan kalau dari warehouse kan ada dikasih akses, bisa aja dia ngerubah juga langsung, atau mungkin dia bisa ngasih tahu ke si procurement ini kayak gitu. Oke. Kalau menurut yang Sing lainnya ke gimana? panti itu nanti after Apa nggak ada biasanya kalau UTS. misalnya data dari warehouse ini ya udah Iya, terintegrasi bisa aja kan. sama procurement. Bisa kan sama Dewi ya? Buat data yang berbeda, terus cuma kayak ada kegiatan baru yaitu mencocokkan gitu. Itu menurut aku Belum kamu jualan tadi. Oke, saya tenangin deh. Bayangin teman-teman ya, stok data itu kan berarti kan data berarti baru ada muncul ketika Ivan kapan? Jason Friska. Ketika barang data. Ya, Saya tanya, yang nerima barang siapa? Warehouse. Dia bilang yang data tadi benar kata waktunya data 50 gitu kan ya. Ternyata yang datang cuma 30 gitu kan. Ternyata di belakangnya kan yang pesen siapa itu sebenarnya? Kan? Ternyata misalnya orang procurement itu tuh sebenarnya memang misalnya pesennya cuma 30 doang gitu. Ternyata yang datang, ternyata procurement itu emang pesennya 50 padahal dia butuhnya 70 gitu misalnya. Nah kalau misalnya orang procurement bisa ubah, kalian bayangin nggak apa ada risiko di sana? Ada risiko nggak kalau misalnya procurement itu bisa update? Oke gitu pertanyaan saya deh. Iya, ya pasti bisa ubah sesuai hatinya dia kan nggak boleh. Kita kan ini
lah tujuannya harus ada saling internal kontrol kan? Ya nggak sih? Bahwa kita nggak mau orang yang pesen sama orang yang terima itu orangnya sama. Begitupun juga aksesnya, itu kan sebenarnya. Jadi kalau kalian dulu belajar teori teman-teman ya teori kalau ini dipisah, ini dipisah, ini dipisah. Nah secara praktek ya ketika kalian lagi bikin sistem ya orangnya secara akses juga harus dipisah. Kalau misalnya program itu dikasih hak untuk mengubah datanya, berarti sama aja kan nggak dipisah dong orangnya gitu kan ya. Nah ya itu sih kalau menurut saya ya simpel karena kita dulu pasti udah paham kan secara teori ya bahwa programmer harus dipisah sama warehouse. Jadi gunanya dipisah itu ya berarti memang harus ada perbedaan tugas gitu kan, dimana misalnya di situ kalau data procurement yang bisa bikin orang procurement, orang warehouse nggak bisa bikin. Begitupun data stok ketika barang datang ya yang bisa bikin orang warehouse, tapi orang procurement nggak bisa bikin. Dia cuma bisa lihat tuh. Lihat itu ya untuk tadi mencocokin doang. Tapi kalau dia bisa ngubah sekali itu siapa gunanya perpisahan tugas begitu? Iya. Jadi harusnya sih tetap kayak sebelumnya. Oke, terima kasih by the way untuk yang udah mengkritisi. Ada lagi teman-teman yang mau dikritisi? Oke, silakan. Aku cuma mau tanya juga sih, sekalian tanya juga sih. Oke, silakan. Terkait yang root matrix. Bukankah seharusnya kayak gampangnya biar kayak contoh menghindari kasus kayak misalnya dalam sales atau mungkin kasir kan bisa aja mungkin at certain times kayak mereka tuh cancel order mungkin misalnya cancel order gitu terus atau mungkin waktu kalau saya ke supermarket gitu misalnya ada pelanggan yang nggak jadi beli gitu harusnya kan sales ini meskipun kalau saya di root matrixnya si Fashion X ini menurut saya itu terlalu luas masih sangat luas ya bawahnya kayak mungkin warehouse juga mungkin dari tadi kalau dari yang saya tangkap harusnya kan perut ini harus lebih detail juga gitu jadi kayak mungkin meskipun warehouse tapi kan mungkin kayak warehouse supervisor atau sales supervisor itu kan harusnya juga punya akses yang beda antara warehouse supervisor sama orang warehouse biasa dari saya gitu jadi mungkin kalau saya warehouse supervisor bisa update atas dasar mungkin kayak kalau saya di voucher kan di annotate juga bahwa ada syaratnya nih izin dari owner jadi kayak tetap ada pertanggungjawabannya gitu meskipun dalam dari saya Oke, silakan bisa dikomentari ya ide dari Stanley menurut kalian gimana? Jadi ya kita sebenarnya itu ide bagus, kita sempat terpikir untuk membuat seperti itu sebenarnya Bu. Nah tapi kita itu ada kegundahan kayak kan mau tambahin ini kok kayak ini kan struktur awalnya dari case tapi kalau kita terlalu mengubah jauh itu kayak kita kan tujuannya analisa case kan ya mengembangkan gitu jadi kita takut kalau terlalu mengubah soalnya kita di lini flowchartnya dia itu kan kita juga bikin ulang lagi nah itu ada beberapa hal yang menurut kita bedakan juga dari case jadi kita takut kalau buat juga itu yang terlalu beda nanti agak malah terlalu melenceng dari case awalnya. Terima kasih atas komentarnya. Kalau kelompok 9 gimana? Kenapa kalian tidak sampai membedakan seperti itu? I 5 13 Jen Book Yoga Sebenarnya itu ide yang bagus, tapi analisisnya kami tuh belum sampai ke sana. Buat grup ini, jadi kita cuma sebatas yang kita buat aja gitu. Oke, saya mau nanya lagi, ini konteksnya apa sih? Tadi perusahaan apa yang kalian bilang? Gimana sih? Kamu tahu ya? Oke, saya mau tanya deh. Bagus ya? Bagus ya? Yang sekitar ratusan ribu. Oh iya. Kamu siapa sih?
konteks ya. Ini emang nggak dibilangin, tapi kan juga harus tahu karyawannya ada berapa untuk toko sekecil ini. Ya nggak sih? Apakah memang kira-kira di toko kayak gini itu memang ada supervisor, ada apa, ada manajer dan lain sebagainya, itu kalian juga harus pertimbangkan juga gitu kan ya. Kalau misalnya asumsinya untuk toko sekecil ini memang cuma ada 5 orang doang, ya mau nggak mau ya kita benar-benar coba dimaksimalkan dulu gitu kan, gimana caranya untuk memisahkan gitu. Tapi memang betul pasti akan sangat sempurna kalau dipisahkan yang mana supervisor dan lain-lain gitu. Jadi mungkin alasannya juga balik lagi ke konteks gitu kan ya, ini sebesar apa gitu. Kalau kita cari GoFood ya udah pasti dong jelas yang mana supervisor, manajer daerah kita pasti beda semua. Oke, ada lagi teman-teman? Ya kalau ada kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok badan 9. Ayo wes tepat. Oke, selamat siang semuanya. Ngantuk? Tadi pagi ada kelas? Apa kelasnya tadi pagi? Oh, TA. Saya udah pernah bilang ya kalau TA akan jadi mata kuliah pilihan ya? Oh iya, oke. Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas audit database ya. Hawa-hawanya udah hawa liburan nggak sih atau enggak? Oh enggak. Saya sih ngerasa, saya udah puasa, udah belum makin akhir kayak apa dia gitu ya, kayak sudah libur tapi nggak libur-libur, benar-benar mentok nih Ubaya ya. Ada yang rumahnya luar pulau, maksudnya kudu pergi jauh gitu maksudnya. Oke, udah beli tiket? Kapan tuh? Belum jauh Jumatnya nggak itu? Oh Jumatnya libur soalnya, oke. Mepet banget ya, itu pasti kan mahal banget tuh udahan tuh. Iya, lumayan. Oke, semoga masih tetap semangat ya di minggu-minggu terakhir sebelum kita libur panjang. Panjang nggak sih liburnya? Lumayan 2 minggu loh. Ada yang mau liburan kemana nih? Disneyland? Papua. Oke. Nah teman-teman, ini kita bakal bahas tentang audit database ya. Ini sebenarnya secara case lanjutin dari yang kemarin. By the way, saya merasa kayak tugas saya hari ini lumayan agak banyak ya. Iya nggak sih? Tapi sebenarnya kalau menurut saya, karena kalian tau nggak sih buku kalian itu referensinya ada 2, yang Hall sama yang Davis kan. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngikutin, kalau kalian buka buku yang Davis, permintaan saya yang di poin 1 itu kalian cuma tinggal kopas aja, bahkan tinggal screenshot aja dari Davis sebenarnya. Tapi kalau saya lihat kelompok yang mengerjakan kok kayaknya you guys do more than I should ask you to do gitu loh. Jadi benar-benar ya ampun pas sampai segininya gitu. Bahkan sebenarnya materi yang kalian buat itu tuh untuk minggu ke sekian itu ada lagi sendiri, nggak buat hari ini sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, berarti bisa kalian simpen gitu ya buat yang akan datang gitu ya. Tapi sebenarnya materinya bisa kalian kopas di situ. Teman-teman pakai Davis yang ngerjain atau lain? Oh gitu, pakai Arab segala, jauh sekali, udah terima kasih. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya, kalau mata kuliah lain masih nggak sih presentasi materi gitu? Masih ada ya. Tapi kalau saya pribadi tuh kayak agak gimana gitu ketika mahasiswa tuh presentasi materi. Kalau saya gitu ya, dalam artian kayak ya kan dosennya yang ngajar gitu kan. Terus ya sebenarnya fokus ke case-nya aja gitu ketika mau presentasi di kelas gitu. Jadi biar nggak lama-lama di teori, harusnya sih gitu ya.
Oke, hari ini teman-teman kita bakal bahas udah fieldwork ya. Kita ingat ya dulu saya rasa pernah ngasih flowchart ini ya ke kalian waktu ngasih week 3 kita bahas tentang audit proses, bahwa audit proses itu adalah planning gitu ya. Setelah kita merencanakan, kita fieldwork turun lapangan gitu. Nah, yang planning kita udah pernah bahas di minggu ketiga. Nah, sekarang gitu ya, mulai dari minggu ini dan minggu ke depannya itu harusnya kita bakal fokus di fieldwork aja gitu ya. Nah, kalau kalian ingat tabel ini, masih ingat nggak? Harusnya ya, tabelnya warna biru dengan font seperti ini gitu ya. Ini case-nya yang dulu saya minta kalian untuk baca contoh gitu ya. Kalau kalian ingat gitu ya, ketika dulu kita itu lagi risk assessment gitu-gitu ya, kalau kalian ingat ada ERP, ada apa-apa. Nah, jangan lupa gitu ya bahwa ada nih juga database administration and security. Oke, dimana di situ dibilang kalau score and levelnya itu medium. Oke, berarti kesimpulannya kita tetap harus mengaudit ya, walaupun mungkin memang kita tidak menjadi prioritasnya, tidak menjadi prioritas kita kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang itu. Gimana sih harusnya kalau misalnya emang kita mau ngaudit IT ya, kita mau ngaudit IT lalu kita ngaudit database, itu seperti apa gitu. Nah, ini kita bakal belajar hari ini gitu ya, kita mau mengaudit database. Nah, oke, saya balik lagi nih ke konsep database. Database terakhir kalian pelajarin kapan sih? Siap. Iya, SIM juga ada nggak sih? Sima. Ya nggak sih, SIM ada gitu ya. Kalau SIA mungkin lebih finansial, kalau SIM itu lebih non finansial gitu ya. Nah, ini kita ingat-ingat aja ya. Ibaratnya kalau kita bilang database, saya sih bilangnya database itu kayak gentong gitu ya. Emang digambarnya gentong ya. I don't know, apa sih gambar apa sih namanya? Bentuk apa sih namanya? Tabung ya, tabung gentong lagi jelas banget. Oke, basically kan sebenarnya kita bicara database ya, kita samanya bicara sebuah tabung gitu ya, sebuah gentong yang berisi segala macam data gitu kan ya. Tapi ya nggak cuma sekedar itu gitu. Yang keren dari database itulah itu karena ada yang namanya DBMS. Apa DBMS? Database Management System. Bahwa database itu nggak cuma sekedar gentong, tapi ada sekaligus ya. Ketika bahas database itu kita bicara soal sistem manajemen database. Bahwa nggak semua pihak itu bisa mengakses gentong tersebut, ya kan? Makanya kemudian akan dipisah-pisahkan gitu kan ya, siapa boleh lihat gitu, siapa boleh lihat. Nah, itulah yang akhirnya jadi fokus kita untuk mengaudit gitu kan ya sebenarnya. Jadi apalagi kan kalau misalnya kita lagi di Bahasia gitu ya, pasti yang diulang-ulang tuh internal control, segregation of duties gitu kan, semuanya harus dipisah ini sama ini. Nah, ini tuh akan jadi sangat relate banget sama kita gitu ya, bahwa ketika mengaudit database, hal ini tuh akan jadi sangat penting kayak gitu. Nah, kemudian nanti ya kita lihat dari data ini siapa yang boleh lihat dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada gambaran yang lebih besar gitu ya dari database konsep gitu ya, bahwa seperti yang saya bilang ini database gitu ya, database itu bentuknya seperti gentong, lalu kemudian ada database management system gitu kan. Terus kemudian yang ngatur database management system ada namanya database administrator gitu ya, database admin DBA gitu ya, database administrator. Nah, si DBA inilah yang orang yang bagian mengatur siapa boleh megang apa. Misalnya accounting hanya boleh lihat stock yang tadi kalian udah bahas ya, crude matrixnya itu yang ngatur dia kayak gitu. Nah, ini sekedar awalan ya teman-teman, pembuka ketika kita lagi bahas database. Nah, ketika kita bicara audit program, seperti yang saya bilang ke teman-teman, ketika kita bicara database IT audit itu memang jujur kalau kalian baca, mungkin kalian baca ya, itu sangat-sangat IT sekali. Ngerasa nggak sih? Kayak IT banget, kayak apaan sih gitu, kayak banyak banget hal yang nggak saya tahu. Ya balik lagi teman-teman, karena memang basically ketika melakukan IT audit, ya sebenarnya yang akan melakukannya emang orang IT. Ya, itu yang harus kalian pahami. Sebenarnya akan melakukan orang IT, tapi memang tim IT-nya itu biasanya ada orang accounting-nya. Jadi ya seenggaknya kalian tuh tahu, tapi ya nggak yang berarti kalian yang ngelakuin juga, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di buku, secara umum tuh ada 6 poin ya, walaupun kalau di bukunya Davis itu ada 21 poin. Jadi saya tuh cuma pengen kalian tuh ngecek, kan ada checklistnya nggak sih di buku, ada gininya ya.
Jadi pengen kalian tuh nulis lah checklist ini biar kalian notice ada checklist apa aja gitu ya. Nah dimana pada intinya ya dia pengen ngecekin bagaimana database permissionsnya, OS-nya gimana, lalu kemudian passwordnya gimana gitu kan, terus activity monitoringnya, database encryptionnya, database vulnerability dan lain sebagainya. Nah ini secara teori di buku tuh seperti itu. Nah, saya nggak minta kalian untuk menghafal ini semua. Sebagai orang akuntansi ya, saya nggak minta kalian untuk hafal ini semua. Tapi sebagai anak akuntansi saya punya tugas khusus gitu buat kalian ya, bahwa kalau kita bicara mengaudit database gitu ya dari sisi kita sebagai orang akuntansi, saya benar-benar menekankan sama poin yang nomor 1 khususnya, yaitu berkaitan dengan akses kontrol. Makanya tadi mungkin kita sudah menghabiskan waktu 1 jam ya untuk membahas ini. Siapa boleh lihat apa, siapa boleh lihat apa, kira-kira database-nya bagus atau enggak dan lain sebagainya. Jadi dari perspektif kita sebagai orang akuntansi, kita nggak pakai 21 list itu tadi. Ya itu cukup buat tahu aja. Tapi sebenarnya yang paling benar-benar harus kita pahami itu adalah satu hal yang pertama, yang atas ini khususnya ya, akses kontrol sama ada backup control, ini juga penting. Tapi kita bakal banyak bahas soal ini, dimana kita ini harus memastikan bahwa sistem yang didesain itu tuh sudah mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan itu seharusnya tidak melihat gitu ya, tidak mengambil, tidak mengkorap dan tidak merusak suatu data yang seharusnya tidak dilakukan orang tersebut gitu kan. Nah itu yang akan jadi fokus kita gitu. Nah pertanyaannya gimana untuk melakukan itu? Jadi kedepannya kita bakal fokus bahas di sini. Jadi kita bakal melakukan audit IT khususnya di bagian memastikan bahwa database itu memiliki pengendalian akses yang tepat. Oke, sebelum saya masuk detail berkaitan dengan ini, mungkin buat overview ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya ulangin ya, pokoknya ada banyak hal gitu ya berkaitan dengan audit IT, tapi yang paling penting itu adalah fokus di bagian akses kontrolnya buat kalian para orang accounting ini. Gitu. Oke, ada ngapain aja gitu ya seorang accounting gitu ya ketika dia mau ngaudit IT gitu ya. Ada 6 hal teman-teman yang perlu diperhatikan gitu kan ya. Antara ada user view, ada database authorization table, user defined procedures, data encryption, biometric device, sama inference control. Nah hal-hal ini itu yang akan menjadi dasar kita gitu ya untuk melakukan audit database gitu. Oke, yang pertama adalah user view. Seperti yang saya bilang, pada intinya ketika kita bicara database, berarti kita pengen lihat bagaimana sih proses database management system gitu ya, mengatur siapa boleh melihat apa. Tentu saja yang mengatur ini pasti manusia teman-teman ya. Yang ngatur ini manusia, kita yang ngatur gitu kan ya, siapa boleh melihat apa. Misalnya di sini ada data ya, ada data account number, nama customer, saldonya berapa, limitnya berapa gitu kan ya. Begitupun juga pasti ada data gaji dan lain sebagainya. Namanya di perusahaan pasti kan gaji, ada banyak data itu gitu kan ya. Lalu kemudian di sini kita akan membagi siapa yang boleh melihat apa gitu kan ya. Nah misalnya di sini ada contoh gitu ya, di sini ada nama usernya, ada Smith, James, Adams, Jack, Brule gitu ya. Nah ini saya rasa juga teman-teman tadi udah mulai melihat gitu ya, bahwa ya orang yang melihat gaji ya tentu orang tertentu. Terus kemudian orang yang melihat customer balance ya tentu orang tertentu. Nah itu perlu ada dipisahkan gitu ya user view-nya. Atau paling gampang gitu ya dari sisi kita sebagai orang akuntan, itu biasanya kita lihat yang namanya database authorization table gitu ya, atau CRUD matrix lah tadi yang udah kita bahas gitu ya, CRUD matrix yang udah kita bahas. Nah FYI teman-teman, kalian itu sebenarnya kalau misalnya ngaudit gitu ya, melakukan audit IT
itu kalian biasanya bakal dikasih akses buat melihat ERP blueprint. Contohnya ya, jadi saya dulu pernah punya pengalaman waktu saya saya nggak ngaudit sih waktu itu. Saya waktu itu pas lagi jadi consulting, lalu kemudian saya diminta ngomentarin sistemnya klien saya, kayak gitu. Nah, saya juga nggak tahu kan, saya harus ngapain gitu, berawal dari mana gitu kan. Sampai akhirnya senior saya gitu ya, itu minta saya, kalau Siti ya, kalau misalnya kamu mau ngelihat ngomentarin sistem mereka kayak gitu kan, ya harusnya sih mungkin kalau dalam otak kalian ngomentarin sistem itu adalah kalian buka ngeklik gitu kan. Ya udah kalian buka aja tuh aplikasinya, coba ngeklik. Nah itu sebenarnya itu agak susah di situ. Nah biasanya setiap company itu punya namanya ERP blueprint, atau ya mungkin bisa dibilang SOP sistemnya dia, tapi basically itu ERP blueprint. Di mana ERP blueprint itu membahas tentang ini ERP itu isinya apa aja sih gitu ya, ada modul apa aja, ada user apa aja, dan si masing-masing user tuh boleh mengakses apa aja. Jadi kalau misalnya kalian sebagai auditor gitu ya, atau sebagai konsultan disuruh menganalisis sistemnya klien kalian, silakan minta ERP blueprint mereka kayak gitu. Nah nanti di situ itu akan ada informasi ini gitu ya, atau mungkin yang kayak tadi kalian lihat itu ada informasi seperti ini. Jadi memang company itu udah punya summary-nya gitu ya, makanya tinggal kalian komentarin ini. Mungkin kalau kalian di tugas hari ini kan seakan-akan langsung saya kasih gitu kan, silahkan komentarin. Nah, pertanyaan saya, kalau kalian lagi masuk ke klien gitu ya, terus kayaknya misalnya kalian datang ke klien, Pak Bu tolong berikan saya growth matrix gitu, nggak semuanya itu paham itu apa gitu kan. Nah biasanya bilangnya itu ya minta ERP blueprint gitu biasanya. Nanti di situ dia bakal ada tuh informasi seorang user ini bisa punya akses apa aja dan lain sebagainya gitu, informasinya seperti itu. Nah barulah nanti kalian analisis dari sini gitu. Jadi sebenarnya apa yang kalian lakukan sekarang yaitu sebenarnya relate banget gitu ya sama apa yang dilakukan sama orang-orang yang ada di praktek, dimana kalian diminta untuk mengomentarin gitu. Nah gimana gitu ya caranya gitu ya, caranya audit ya tentu saja seperti yang kalian lakukan tadi gitu ya. Misalnya tadi kalian ngelihat bahwa procurement gitu ya, misalnya procurement di sini boleh mengupdate data stok. Nah itu kan berarti kan udah mulai questioning kan, kok bisa sih orang procurement bisa ngupdate data stok? Nah kalau kayak gitu kan bisa bla 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 dan lain sebagainya. Itu kan jadi temuan kalian gitu kan bagi para klien kayak gitu. Bagi klien kalian akan merekomendasikan seperti itu. Oke, saya rasa untuk cara pertama ini udah cukup jelas teman-teman ya, bahwa kalian disuruh untuk menganalisis growth matrix-nya gitu kan ya. User view-nya gimana, user ini boleh mengakses apa kayak gitu kan. Kita udah bahas panjang lebar tentang itu. Nah terus saya mau nambahin nih gitu ya, bahwa kalau misalnya kita lagi mau mengaudit ini gitu ya, ada beberapa prosedur yang perlu kita pahami gitu ya. Bahwa yang pertama, kita harus mereview company policy and job description. Tadi yang saya udah bilang. Jadi kita minta tadi ERP blueprint atau apapun, pokoknya minta sama klien kalian kebijakan company berkaitan dengan sistem IT itu tergambar di apa. Bisa berupa SOP, tapi kadang jangan cuma minta SOP doang, tapi minta ERP blueprint-nya juga. Terus kemudian itu ya, which specify this technical responsibility. Lalu kemudian kita juga harus minta programmer authority tables gitu kan ya. Jadi si programmernya ini juga punya akses sejauh apa kayak gitu. Tapi satu yang paling penting teman-teman, ini adalah yang nomor terakhir ini, bahwa sebenarnya kalau kalian lagi mengaudit, kalian harus melakukan personal interview with programmers and DBA personal. Apa tuh DBA? Tadi saya udah bilang. DBA apa tadi DBA? Database administrator, ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi mengaudit database, orang yang paling harus kalian dekati gitu ya, itu adalah di DBA, database administrator. Seperti yang saya bilang bahwa database administrator itu dia bagian yang meng-assign user.
gitu kan ya. Jadi misalnya Kevin gitu ya masuk company baru gitu ya, dia punya ID 2013 gitu misalnya. Ini nanti boleh mengakses apa aja. Ini pasti DBA, orang yang bagian mengakses, yang memberikan akses itu, kayak gitu. Nah biasanya DBA ini bisa dibilang super admin gitu ya, bahwa dia punya semua hak akses gitu ya atas perusahaan. Dan tentu saja untuk dia mengassign ya harusnya dia nggak sendirian gitu ya, pasti ada orang yang di atasnya lagi gitu ya, yang untuk mengotorisasi gitu ya atas apa yang di-assign sama si DBA ini, karena dia benar-benar super admin gitu kan. Ya bisa aja DBA yang main-main juga bahkan sama database-nya gitu kan. Nah, ini jadi hal penting banget teman-teman ya, bahwa kalian itu interview, atau mungkin istilahnya kalau di zaman audit apa? Interview, istilah nama lainnya apa? Kalau di kelas audit apa? Inquiry gitu kan ya, inquiry itu penting banget teman-teman ya. Di awal kalian audit itu inquiry penting banget. Bahkan sebenarnya saya bisa dibilang salah ya untuk bilang ERP blueprint, karena kan nggak semua company punya ERP blueprint juga sih sebenarnya ya. Tapi basically itu kalau company besar punya. Bahkan ya kalian benar-benar harus nanya sama si DBA-nya gitu kan, atau sama programmernya. Kalau di company ini yang bagian jelasin siapa boleh ngakses apa itu dijelasin dalam apa sih gitu kan. Nah, itu juga pasti harus nanya. Nah, itu dia teman-teman, sebenarnya juga jadi salah satu skill penting bagi seorang akuntan ya, untuk bisa berkomunikasi. Karena whatsoever, kalau kalian mau ngaudit gitu ya, ini khususnya auditor ya, karena kita konteks lagi belajar audit, ya kalian pasti bakal ngomong sama manusia gitu ya. Nah, saya tuh dulu kaget banget gitu waktu masuk PwC gitu ya. Saya pikir namanya orang PwC itu isinya orang pinter-pinter yang serius banget gitu ya. Saya pikir ya namanya orang masuk PwC gitu kan ya pasti orang terpilih, pasti anak-anak yang pinter lah gitu ya, yang ya pinter gitu. Gimana sih nama orang pinter gitu kan ya. Tapi ternyata pas saya datang ke sana ya, saya tahu itu kok senior saya tuh malah lebih kayak cengengesan gitu ya. Bukan cengengesan sih, malah tapi saya pikir juga gimana ya, kayak saya pikir gini ya, misalnya dia ngomong sama klien gitu kan ya saya pikir namanya minta data kan ya serius gitu kan, saya mau minta data gitu. Nah tapi yang saya temui itu saya nggak ngerti apa ini ada yang udah pernah magang belum sih di sini? Belum ya? Nggak ada rencana magang nih? Semester. Oh gitu ya? Oh gitu, oke. Nah, misalnya nih minta data gitu. Sering kali gitu ya kalau misalnya senior-senior saya cara minta data tuh kayak cici minta data dong gitu. Paham nggak sih? Paham nggak? Dan saya rasa itu nggak cuma ya nggak tahu sih, itu kebetulan senior saya cewek gitu ya. Tapi basically itu even cewek ataupun cowok itu berusaha untuk ketika dia urusan sama klien itu tuh nggak yang seperti saya mau minta data gitu ya atas data yang ada di perusahaan ini gitu. Kayak nggak gitu cara ngomongnya gitu loh. Tapi bener-bener kayak apa ya, very friendly gitu kan. Dan itu yang saya rasakan gitu. Karena itu ya saya pikir-pikir ya juga ya, kalau misalnya kita lagi belajar audit gitu kan ya, bahwa inquiry itu jadi satu hal yang sangat penting gitu kan. Bahwa kalian harus interview untuk melihat internal controlnya seperti apa kayak gitu. Kalian interview, nah itu ya untuk bisa dapetin informasi yang lebih banyak ya kalian harus bikin suasana semenyenangkan mungkin kan. Ya kalau misalnya kalian nggak bikin suasana yang menyenangkan, otomatis kan si kliennya juga malas ngasih data ke kalian, pengen cerita panjang lebar. Karena saya pernah ngalamin sendiri gitu ya, dengan kita punya senior yang dia tuh sangat very friendly banget gitu ya orangnya gitu kan ya, sampai akhirnya si akuntannya itu ikut-ikutan curhat gitu, iya nih mbak saya ini jadi kemana-mana. Akhirnya kita jadi tahu makin dalam gitu kan. Nah itu sih mungkin juga jadi pelajaran juga buat kalian gitu ya, karena melakukan interview gitu ya with orang yang berkepentingan gitu ya, yang klien kita. Misalnya kalau di kasusnya di dalam database ini kita mau ngaudit, kita akan ngomong sama DBA atau ngomong sama programmer ya, kita juga harus bisa sebaik mungkin sama mereka gitu, agar mereka bisa ngasih informasi yang banyak pada kita. Kalau misalnya kita cuma minta kita datang, permisi saya mau minta ERP blueprint, ya udah dia bakal kasih itu doang. Tapi kalau misalnya kita mulai dari
saya mau tahu dong Pak di company ini gitu ya. Sebenarnya gimana sih di company ini lalala, maksudnya kita berusaha untuk jadi orang, saya nggak bilang ya gimana ya, jadi orang bodoh gitu ya, karena kita nggak tahu tentang company dia kan. Lalu kemudian kita mencoba nanya, maka kita bisa akan mengulik lebih dalam gitu. Jadi mungkin pelajaran buat teman-teman yang mau magang. Siapa yang mau magang? Ada rencana magang? Oke, jangan lupa ya skill komunikasinya itu diperbaiki banget. Bener-bener memposisikan diri sebagai orang yang mau belajar gitu kan. Begitupun juga kalau saya masuk ke klien gitu ya, saya berusaha untuk jadi orang yang lagi baru mau belajar. Belajar apa ya? Belajar company-nya si orang tersebut, klien tersebut gitu kan ya. Gitu. Nah dari sini gitu kan, maka kita akan mendapatkan informasi berkaitan dengan tadi informasi tentang database klien kita tuh sebenarnya seperti apa sih kayak gitu. Lalu kemudian teman-teman, oke nih ya, misalnya dari hasil kita menganalisis gitu ya, oke ini udah bagus semua gitu ya, bahwa procurement harusnya bertindak sebagai di stok data procurement hanya read, di warehouse bisa create, read, update, dan delete. Nah selanjutnya kalian jangan cuma percaya sama kata CRUD matrix, ya kan? Kalian harus benar-benar melihat apakah iya gitu ya, bahwa user ini tidak bisa melakukan update pada stok. Jangan-jangan cuma teorinya doang nih yang ada di dalam kebijakan perusahaan. Iya apa enggak? Saya punya pengalaman berkaitan dengan ini teman-teman ya, bahwa ada tuh sebuah kebijakan tuh ya, misalnya kayak posting jurnal gitu ya, posting ke ledger. Kan seperti saya bilang ya dulu minggu kemarin ya, kita bahas kalau misalnya posting dari jurnal ke ledger itu kan ada jeda. Nah, company ini menerapkan jeda itu tadi gitu ya, bahwa sebelum posting itu ada review berjenjang, bahwa nanti ada staff yang input, lalu kemudian ada supervisor yang nerima gitu ya, apa sih istilahnya, yang authorize gitu ya, memverifikasi kalau misalnya transaksinya kurang dari saya lupa 500 juta gitu misalnya. Tapi kalau lebih dari 500 juta yang mengotorisasi itu harus director. Oke, kan ada aturan kayak gitu. Itu bagus nggak aturannya kayak gitu? Bahwa kalau posting suatu transaksi kurang dari 500 juta, yang verifikasi itu supervisor. Kalau lebih dari 500 juta, nggak cuma accounting tapi sampai director of finance-nya juga. Itu bagus nggak aturannya? Bagus banget dong gitu kan ya. Tapi ternyata gitu kan ya, bahkan yang terjadi, karena ini saya kliennya BUMN, di mana direktur BUMN itu biasanya sangat sibuk atau bahkan juga bagi-bagi jabatan. Nah biasanya tuh direkturnya itu cuma nama doang, tapi dia tidak bekerja beneran. Akhirnya usernya itu dipegang sama si sub manager, paham nggak? Kenyataannya itu demikian. Itu kan juga temuan dong harusnya kan. Nah kalau gitu ngapain juga lu bikin aturan kayak gitu mending sekali lagi aturan kalau misalnya nggak ada verifikasi sampai director, cuma sampai manajer aja. Nah itu kan jadi temuan juga. Jadi di dalam audit database gitu ya, selain kalian mengecek CRUD matrix, kalian jangan lupa juga select sample of user. Kalian ambil salah satu user dan coba memverifikasi apakah akses privilege-nya dia itu sesuai dengan apa yang ada di kebijakan perusahaannya dia. Kayak gitu. Itu juga salah satu melakukan proses audit database. Oke, sampai sini pertanyaan teman-teman? Jadi ada dua hal ya, bahwa kalian harus mereview company policy-nya, di mana company policy-nya itu ya bisa didapat dari minta langsung datanya atau tanya-tanya dulu gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, jangan lupa cek sampelnya gitu, ambil salah satu user dan pastikan memang si user tersebut punya akses sesuai dengan teorinya gitu, sesuai dengan company policy-nya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, tadi kita udah bicara banyak tentang hak akses gitu kan ya, akses yang itulah ya tadi kita bilang. Selanjutnya lagi teman-teman, ketika kita lagi mengaudit database gitu kan ya, juga kita harus perhatikan data encryption. Apa itu enkripsi? Saya masih ingat nggak?
SIM ya ini ya. Masih. Enkripsi itu apa? Apa? Kode-kode nggak jelas gitu kan ya, atau oke, mengunci suatu data gitu kan ya, dan mengkonversinya menjadi kode-kode nggak jelas gitu ya. Oke, itu namanya data encryption. Nah, kita sebagai auditor gitu kan ya, itu juga harus memastikan teman-teman ya bahwa suatu data yang memang sifatnya sangat-sangat highly sensitive itu juga sebaiknya itu di enkripsi gitu kan ya. Misalnya database tentang passwordnya user gitu kan ya, terus kemudian ya kalau misalnya kita nyimpan passwordnya user gitu ya, passwordnya customer kita, ya kita juga harus mengenkripsi itu. Dan sebagai auditor juga kalau misalnya kita nggak enkripsi, loh ya apa ini kok nggak dienkripsi, kan berarti kan si company ini tidak menjalankan kebijakan privasi data gitu kan ya. Terus juga misalnya data gaji gitu ya, ini sebenarnya questioning juga sih, apakah data gaji perlu sampai dienkripsi juga gitu ya, ya itulah. Terus kemudian juga misalnya ada produk formula atau resep rahasia gitu ya, saya rasa harusnya tuh tuan krep ya, nggak usah repot-repot gitu ya menyimpan dan menyembunyikan gitu kan ya, harusnya dia taruh aja di database dan dia enkripsi gitu karena resep rahasianya gitu ya. Nah itu juga salah satu the way kita menjaga database kita gitu ya, itu jangan sampai diakses oleh orang yang tidak tepat gitu kan. Lalu kemudian gimana kita sebagai auditor, ya tentu saja ya kita harus memverifikasi gitu ya, apakah segala sensitif data seperti password itu sudah di enkripsi gitu. Gimana caranya gitu kan ya, di sini ditulis, itu saya nggak pernah nyoba by the way, tapi di sini dibilang bahwa ya udah kamu print the file contents to hard copy can do this. Jadi kalian nge-print datanya, nah kira-kira yang kalian cetak gitu ya, itu keluar data-data yang berbeda atau keluar data yang sama gitu, katanya sih gitu ya, saya juga nggak pernah nyoba. Jadi kalau kalian, ya harusnya emang demikian ya, misalnya kalian bisa ngelihat suatu data, lalu kemudian kalian print data tersebut, kalau memang data tersebut bisa terprint ya berarti kan dia tidak terenkripsi kan gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Lalu kemudian selanjutnya adalah ini hampir sama ya, user defined procedure sama biometric device. Intinya adalah kita mencoba mengamankan si database kita gitu kan ya, bahwa tadi kita udah bilang nih, oke, database itu harus dibagi-bagi per user. Pertanyaannya, apakah si usernya sendiri untuk memasuki user tersebut itu sudah aman atau belum? Ya apa enggak? Kan berarti kan kalau misalnya kita mau membagi sebuah user itu bisa mengakses suatu database tertentu, berarti kan kita harus memastikan orang yang login sebagai user itu adalah orang tersebut. Iya apa enggak? Nah caranya gimana ya, kita harus memastikan bahwa ada kontrol nih ya kan, dari si user gitu ya, dari si user. Lalu kemudian tadi ya ada, tadi gimana sih gambar user view gitu ya, user view gitu ya, dia bisa mengakses database tertentu gitu kan ya. Berarti kan kita harus memastikan bahwa orang yang masuk ke sini itu kan adalah user yang sebenarnya gitu kan ya. Nah caranya gimana gitu ya, maka kita harus menciptakan sebuah, ada nggak sih pengendaliannya gitu kan. Jadi misalnya di sini ada user defined procedure ya, pasti yang paling gampang pakai apa coba? Agar memastikan orang itu masuk sebagai user yang tepat itu berarti pakai apa caranya? Password. Username. Kenapa? Password. Oke, hanya misalnya pakai hanya menggunakan email yang di-attach ke orang tersebut. Oke, itu satu ya. Jadi mulai dari authentication-nya. Terus apa lagi? Apalagi coba untuk memastikan orang yang menjadi user itu, orang yang masuk menjadi user itu adalah orang tersebut. Apa? Oke, pakai biometric device, maksudnya face recognition gitu misalnya untuk masuk ke itu. Oke. Setelah itu apa lagi?
normalnya pakai apa sih? Password ya nggak sih? Ya kan? Sebenarnya kan ada yang namanya authentication gitu ya, identification and authentication. Dimana identification itu tadi ya seperti yang dibilang sama saya nggak tahu Patrick apa Kevin itu yang bilang itu apa namanya email tersebut gitu ya, bahwa emang email tersebut adalah email orang yang kamu beri akses, dan juga jangan lupa ada passwordnya kayak gitu. Nah, oke, kita udah memastikan ya bahwa misalnya klien kita itu sudah jelas nih, oke, dia udah punya authentication, dia udah ada dia punya identification, dia punya authentication. Nah, kalian juga jangan lupa gitu ya untuk mengevaluate password strength-nya. Jangan-jangan semua usernya itu sama nih passwordnya pakai admin 123. Seringkali gitu ya. Kita baru dikasih akses sama company gitu kan ya, dibikinin password yang gampang admin 123. Ternyata satu company itu semuanya sama passwordnya admin 123. Apa gunanya dong kalau gitu kita bedain user-user kayak tadi ya, ribet banget root matrix lalala ye harus orang procurement sama orang apa namanya orang warehouse harus dipisah lalala gitu. Kita bikin teori seperti itu gitu ya, tapi ternyata untuk menjadi user itu passwordnya semuanya sama pakai admin 123. Aman nggak tuh berarti? Nggak aman dong, ya nggak sih? Nah itu dia, makanya di sini kita juga harus melakukan password management kayak gitu kan ya, password strength and management features. Ya sebenarnya kita nggak bisa sih ya mengecek, mungkin kita cuma bisa coba-coba gitu ya, kira-kira yang paling common itu passwordnya apa gitu kan ya. Mungkin kita coba-coba apakah semua yang ada di company tersebut punya password seperti itu gitu kan ya. Tapi basically biasanya kita lihat apakah ada kebijakan dari perusahaan gitu ya untuk mewajibkan employee-nya itu mengubah password. Di Ubaya ada nggak sih aturan gitu? Berapa lama sekali? Di awal doang ya. Yang pertama dari indikasi itu harus diubah. Kalau belum diubah, diapain? Ya kita nggak bisa ngakses gitu kan kalau nggak ngubah gitu kan ya. Gitu. Nah bahkan kalau yang lebih high-nya lagi gitu ya, kalau dulu di company saya itu aturannya itu 3 bulan, 3 bulan ya, atau 2 bulan ya, saya lupa, kayak 3 bulan deh. 3 bulan itu wajib ganti password. Satu sampai no idea gitu kan, aduh ganti password apa lagi gitu ya, karena kan tiap bulan deh, saya lupa deh, pokoknya satu bener-bener sampai nggak ada ide mau pakai apa passwordnya gitu kan ya, untuk bikin password yang aman gitu ya, untuk menjaga si akun user saya itu benar-benar apa ya, hanya diakses oleh saya pribadi kayak gitu. Jadi biasanya kita juga harus memastikan di mana sih si company ini melakukan manajemen atas kekuatan password para usernya gitu. Terus kemudian tadi menarik gitu ya kata MP gitu misalnya biometrik gitu ya. Oke, ada biometrik, tapi juga sebenarnya kita juga harus mengevaluate juga nih cost and benefit dari biometric control itu seperti apa sih gitu ya. Apakah perlu gitu kan ya, misalnya untuk masuk ke database tertentu gitu, misalnya kita pakai scan mata tuh, retina mata gitu misalnya. Kan biometrik kan sampai segitunya ya. Kan yang biometrik itu kan nggak cuma sekedar face kan ya, bisa face, jari, pakai retina mata dan lain sebagainya. Apakah emang harus sampai segitunya? Nah itu juga harus dipikirkan, jangan cuma pakai password aja udah cukup gitu kan, kenapa juga sampai seperti itu? Atau nggak mungkin kalau misalnya untuk mengakses resep rahasia perusahaan, lah butuh retina mata gitu ya, karena itu kan sangat-sangat penting gitu kan ya, sehingga plankton nggak bisa nyuri nih resep Krabby Patty harusnya gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma sekedar masuk buat login data tertentu aja, nggak usah lah gitu, biayanya kan juga tinggi kayak gitu. Juga bisa jadi temuan kalian gitu kan ya, bahwa ini sepertinya tidak efisien kayak gitu. Kalau Ubaya kira-kira penting nggak tuh kalau misalnya presensi harus pakai muka? Ini mahal loh by the way. Menurut kalian penting nggak tuh? Penting. Penting ya, saya ingat banget pertama kali masuk ke sini, ngajar di sini, saya kaget banget yang masuk itu bisa sampai separohnya. Saya ngerti, kalian merasakan pernah nggak ada titik itu? Dimana yang masuk kelas itu sangat-sangat
sedikit gitu ya. Terutama kayak angkatan kalian yang bekas-bekas COVID itu loh, yang masuknya zaman-zaman COVID, mungkin kan kayaknya motivasinya untuk kuliah itu sudah rendah sekali ya, karena zaman-zaman COVID mungkin udah terlalu ketinggalan jauh, sampai itu pernah kayaknya yang nggak masuk kelas dari misalnya nih saya masuk ada 40 orang, 20 sekian itu nggak masuk. Maka satu sampai selalu ngecekin manual gitu kan, dan ketika ada ini tuh kayak I was like oh my god, ya ini sangat penting gitu ya, walaupun mungkin mahal banget gitu. Dan saya juga baru tahu gitu ya bahwa kayak saya ngerti kampus-kampus saya udah pakai ini belum sih? Kayaknya enggak ya. Kalian harus sering nyombongin deh kayaknya sama teman-teman kalian gitu ya. Bahwa saya pikir apa mungkin memang trennya di Indonesia kayak gitu ya, saya pikir gitu kan. Ternyata kayaknya enggak deh kayaknya kalau misalnya bukan kampus-kampus mewah seperti Ubaya gitu ya. Oke, biometric device. Oke, untuk bagian ini teman-teman ada pertanyaan? Mana inget ya, kita bahas ini untuk memastikan bahwa orang yang menjadi user itu adalah memang orang yang seharusnya. Terus kemudian ini ada satu lagi, ada yang namanya inference control. Infer itu apa sih? Inference bahasa Indonesianya apa? Infer. Hah? Infer itu apa? Hah? Itu apa sih? Kalian ada akses yang namanya Google Translate nggak sih guys? Apa infer? Menyimpulkan gitu kan ya. Oke. Jadi sebagai auditor selanjutnya kalian harus memastikan juga bahwa terdapat inference control di dalam database yang mau dijaga. Apa itu inference control gitu ya? Apa itu inference control? Oke ya, sekarang saya mau bahas soal gaji. Data gaji itu boleh nggak diakses oleh semua pihak? Yang boleh akses siapa? HR aja. Sama finance. Oke. Oke, sekarang kita bahas soal payroll ya. Oke, yang boleh akses siapa? Yang boleh akses siapa? Orang HR, HR, semua HR? HR, payroll aja. Oke. HR payroll sama orang finance. Kenapa orang finance boleh ngelihat payroll? Karena apa? Oh, karena yang bayarin dia. Oke deh. Ini doang? Accounting boleh lihat nggak? Orang accounting boleh lihat nggak? Boleh nggak? Orang accounting boleh lihat database payroll nggak? Ya, tapi hanya boleh melihat bukti pembayaran dan lain-lain. Berarti boleh melihat bukti pembayarannya aja. Nggak boleh. Terus kalau misalnya untuk mengecek apakah data yang dibayarkan itu benar-benar sesuai dengan data yang seharusnya gimana dong? Nah kalau misalnya boleh ngeliat orang accounting, kalian bisa kepo-kepo loh gajinya orang satu kantor. Accounting kepo-kepo ya. Oke, saya tanya lagi, accounting boleh apa enggak lihat data payroll? Masuk ke database payroll. Oke, masuk ke database payroll, boleh nggak? Boleh, tapi Oke, saya tanya deh sama Mbak. Jangan deh yang ini deh, Mas, boleh nggak Mas? Accounting masuk database payroll.
Kalau masuk sampai bisa ngedit nggak boleh. Oke, read doang. Boleh read semuanya gitu ya. Oke, berarti bisa tahu nih gajinya director sekian sekian, itu tahu boleh berarti accounting ya. Oh iya, kalau misalnya gaji semuanya dong. Lo kan masuk database payroll kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Saya tanya lagi, ambil satu. Tapi boleh nggak tapi? Boleh? Cuma lihat aja. Ya berarti boleh lihat kan? Oke. Padahal kan data masing-masing orang itu kan sangat confidential ya. Benar-benar sebisa mungkin, sesedikit mungkin orang yang hanya bisa mengakses. Ada ide lain nggak? Kira-kira gimana orang accounting? Orang accounting butuh informasinya apa sih, saya tanya? Yang dia butuh informasinya apa? Dari payroll butuh informasi apa? Butuh informasi detail atau tidak? Yang dibutuhkan apa? Totalnya aja kan? Ya nggak sih? Ya berarti ya kita juga akan memberikan akses kepada orang accounting sebesar totalnya aja, ya nggak sih? Oke. Iya kan? Iya nggak setuju nggak nih? Setuju ya. Orang accounting nggak boleh masuk detail payroll, tapi boleh masuk ke boleh mengakses data payroll, tapi untuk mengetahui total yang dibayarkan aja. Iya, oke, setuju? Oke. Karena apa? Karena sangat berharga ya kan ya. Informasi data karyawan itu sangat berharga. Itu penting teman-teman ya. Apalagi orang kayak saya, bisa saya lihat satu-satu, ini siapa ya? Kok ini? Ya ampun, punya mobil tapi kok ini kok enggak. Kan jadi ya you know lah, akan terjadi sebuah berkesimpulan yang nggak benar gitu kan ya. Oke, saya setuju ya untuk itu ya. Emang biasanya seperti itu teman-teman ya. Accounting butuh karena dia butuh informasi buat nulis salary expense yang nggak di laporan keuangan, makanya dia butuh informasi tersebut. Nah, tapi ada kemungkinan gitu ya, kalau misalnya akuntannya kayak saya yang orangnya suka kepo-kepo gitu ya. Misalnya ada data nih teman-teman ya. Di sini ada data di sebuah perusahaan konsultan lawyer gitu kan ya. Dimana di sini ada sebuah payroll database gitu ya. Oke lah, yang dibutuhkan akuntan kan berarti kan totalnya di bawahnya ini doang, ya kan ya. Terus di sini ada data ya, ada nama, ada job title, ada gender, ada salary kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita bicara seseorang bisa masuk ke database tertentu, berarti kan sebenarnya orang tersebut kan bisa meng-query. Tahu query nggak? Query itu ngambil data gitu kan ya, dari misalnya kamu select payroll gitu kan, where gitu kan, misalnya gender as female gitu. Ingat kan ya, sekarang udah belajar kan? Udah ya, karena kan seperti itu kan ya. Berarti kan kalau orang punya akses terhadap database, berarti secara umum harus bisa gitu. Walaupun mungkin dia nggak bisa buka detail gitu kan ya, tapi kan dia bisa meng-query seperti itu. Nah, ada kemungkinan gitu ya, kalau misalnya orangnya sangat kepo seperti saya bilang nih, ini saya kerja di perusahaan ini, saya nanya, oke, saya mau nanya berapa banyak sih lawyer yang female? Oke, lawyer yang female itu ada satu dibilangnya. Terus sekarang ingat ya, saya misalnya saya kan nggak boleh melihat data perorangan. Ya saya boleh kan total. Oke, cuma satu. Ibu itu ya. Oke, ibu itu. Oke, aku kepo. Gaji dia berapa sih kok dia itu selalu aja pakai atasnya Dior gitu misalnya kan. Saya kepo gitu kan. Terus kemudian saya tanya, saya nanya nih, saya bikin query bahwa berapa rata-rata gaji gitu ya, atau total gaji dari lawyer yang female. Karena berhubung lawyernya cuma satu orang, keluarlah angka $65.000. Berarti kan saya bisa tahu dong data kalau misalnya si orang ini itu gajinya $65.000. Iya apa enggak? Kalau kayak gitu database-nya berarti gimana tuh? Sudah sesuai dengan seharusnya apa enggak? Enggak kan? Karena kan akuntan tadi hanya boleh melihat total. Tapi di sini sekarang saya bisa tahu data informasi orang per individual. Lalu gimana dong? Seharusnya. Pembatasannya gimana? Kalau query kan pasti kita harus pakai ya, kalau bisa mengolah data. Mungkin ada pembatasan atribut tertentunya aja. Oke, atribut apa kira-kira? Mungkin kalau bisa atribut kan gender, nggak boleh pakai gender berarti, tapi harus high.
Tapi kalau misalnya auditor, kalau misalnya kita lagi bikin SR ya, sustainability report, kan kita harus ngasih tahu data nih sekarang kan. Kira-kira apakah ada kesenjangan antara gaji perempuan dan laki-laki? Iya apa enggak? Kalau misalnya kamu ngebatasin itu, akhirnya akuntan nggak bisa ngasih data itu dong. Sekarang tuh penting banget ya, karena ada kekhawatiran biasanya, karena zaman dulu problemnya adalah gaji perempuan itu selalu lebih rendah daripada laki-laki. Di Jepang banget sih itu. Perempuan tuh gajinya selalu lebih rendah daripada laki-laki. Dan untuk membatasi itu, makanya sekarang di sustainability report, itu tuh ada aturan bahwa untuk company itu mendisclose berapa rasio antara gaji perempuan dan laki-laki. Maka akuntan tuh punya hak untuk mengquery berdasarkan gender. Oke. Ada ide lain nggak kira-kira gimana untuk bisa mengatasi agar akuntan yang kepo-kepo ini tadi yang seharusnya cuma bisa dapat total, tapi dia nggak bisa mengakses detail. Problemnya apa di sini? Gak gampangnya ternyata mengamankan database ya. Nama orangnya nggak usah nama orang, tapi mungkin ganti sama kayak staff 1, staff 2 gitu. Enggak, kan saya sebagai orang yang ada di kantor tersebut kan tahu emang lawyer yang perempuan kan cuma Bu Mari gitu. Biasanya siapa deh lawyer yang female? Lawyer yang female, Bu ya Mary ini kan, Mary Swindle ini kan. Saya tahu tuh. Saya cuma kepo, ini orang pakai Dior mulu ganti-ganti. Bajunya pakai Gucci terus kan. Berapa sih gajinya emang gitu kan? Kan harus ada tetap limit akses. Hmm? Kan akuntan kan nggak cuma satu ya, kan tadi yang saya bilang di Crude Matrix tuh, Nah. kan tetap ada beberapa orang yang dapat akses semuanya, tapi ada yang nggak dapat memang. Tergantung posisinya dia sebagai apa. Akses apanya nih? Akses ke datanya itu tadi. Iya, orang yang dapat akses bagaimana? Kan kalau akuntan kan cuma aksesnya dibolehinnya cuma total kan? Ya. Tetap. Atau mungkin yang kayak mau ngolah data kayak mungkin untuk handle di report nih, akses datanya mungkin nggak sih beda. Oke, kalau menurut kamu untuk bagian yang ini balikin ke HR lagi gitu ya untuk ngasih data tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu bisa jadi pilihan. Terima kasih atas idenya teman-teman. Tapi disinilah ada yang namanya inference control rule. Nah, di mana seorang auditor itu harus memastikan bahwa juga diterapkan namanya itu inference control rule. Seperti tadi kalian tahu, inference itu adalah kesimpulan. Kita harus bikin sebuah aturan gitu ya, yang menjadikan orang itu tidak bisa membuat kesimpulan dari hasil query-nya dia. Sebenarnya itu konsepnya. Gimana misalnya di sini kita bikin aturan gitu ya, bahwa sistem seharusnya tidak merespon sebuah query yang menghasilkan data kurang dari 2. Ya kan, tadi kita bicara data detail ya. Nah, kalau misalnya kita bikin aturan bahwa query itu tidak boleh menghasilkan 1 data aja, ya kan berarti kan itu bisa jadi salah satu cara ya kan. Kan tadi ingat ya pertanyaannya, how many lawyer are female? 1. Ya harusnya sistem jangan ngasih tahu, udah tahu cuma 1 orang, ya gaji jangan dikeluarin dong. Berarti apa, sistem tidak boleh merespon atas query yang hasilnya akan menghasilkan 1 data. Oke, itu namanya inference control rule. Kita harus memastikan bahwa klien kita di dalam database-nya itu punya aturan agar dia melakukan pengendalian pada sebuah query yang memberikan orang itu bisa punya kesimpulan gitu kan ya. Tadi kan dari saya query kan jadi saya bisa berkesimpulan, wah ternyata Bu Mary itu gajinya segitu toh gitu ya. Atau oh, ternyata Bu Mary gaji cuma segitu, tapi kok gaya hidupnya kok jadi ngegosip lah ya. Itu beda cerita lah. Tapi paham teman-teman ya? Jadi ada namanya inference control rule. Jadi tujuannya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk benar-benar memastikan bahwa tadi ya accounting yang hak aksesnya cuma terhadap total atau detail informasi total dari payroll itu tidak mengetahui informasi tentang detailnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nanti bisa dibaca lebih lanjutnya tentang inference control rule. Jadi di sini audit procedures-nya gimana ya, auditor harus memverifikasi gitu ya bahwa memang database query control itu eksis gitu ya. Inference query control itu eksis untuk prevent unauthorized access ya inference. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? Selanjutnya ada materi tentang backup, tapi sebenarnya nanti backup itu ada lagi di pertemuan. Saya harusnya juga udah pernah ya masalah backup ya waktu pertemuan waktu bahas tata kelola IT ya.
ya nggak sih? Tuh, itu ada mungkin sedikit gitu ya tentang backup. Ya bahwa ya harusnya kita memastikan gitu ya, kayak misalnya ini database-nya di backup berapa menit sekali gitu kan ya. Lalu kalian kita juga benar-benar langsung ngecek apakah benar database-nya itu di backup sekian menit sekali gitu ya. Pasti kita harus coba-coba gitu kan ya, itu seperti apa. Saya rasa sebenarnya ya teman-teman ketika belajar audit itu kalau bisa itu ilmunya itu sebenarnya itu aja. Ya tinggal kita nerapinnya seperti apa kayak tadi ya. Kita dulu bahas ya, waktu dibahas di audit laporan keuangan namanya mengaudit kan kita ambil sampel ya kan, ambil sampel lalu kita tes gitu kan. Nah, ini juga sama ketika kita lagi ngaudit database kita ngambil sampel user lalu kita tes. Begitupun juga sama ini tentang backup misalnya kita ambil sampel juga. Apakah misalnya ini dibilangnya kalau backupnya per 5 menit sekali. Kita coba-coba juga gitu loh. Kalau misalnya 5 menit sekali ini kita hilang, coba kita recover, balik nggak ya? Kalau misalnya memang balik gitu ya, oh ya berarti itu benar. Ya sebenarnya kan konsepnya audit tuh gitu-gitu aja sih kalau saya bilang ya. Cuma tinggal kalian ngerti konsepnya itu apa, ya udah tinggal apa ya, ibaratnya pengetahuan kalian tentang audit itu ya tinggal kalian terapin dan itu ya udah itu dan gitu sih. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja dari saya. Saya rasa di ASI ini pertemuan terakhir saya. Nanti kita akan ketemu lagi gitu ya. Tapi kita akan bertemu di soal UTS kalian ya. Semoga nanti hasilnya baik-baik aja ya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Tak mendengar.